Euforia IPO Bukalapak masih belum ketahuan akan berujung kemana. Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga setelah PPKM juga akan jadi ujian berikutnya. Tapi ada cukup banyak investor yang masih optimistis untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Apa saja yang harus jadi perhatian para investor? Berikut analisis dan tips dari Farash Akbar Farih, Head of Investment Afris Asset Management. Memang sih kemarin kan efek Bukalapak karena size-nya besar juga lumayan kontribusi ya ke rebound market sedikit. Tapi kalau secara umum sih kalau market ini kan dominasi paling besar bobot masih di perbankan ya. Kemudian beberapa bisnis lainnya yang udah seperti telekom, terus kemudian otomotif, beberapa consumer yang bobotnya besar gitu di indeks. Jadi pergerakan masih tergantung juga dari saham-saham ini. Sementara saham-saham ini investor melihat sebenarnya untuk results di semester 1 ini sebenarnya cukup inline ya. Kalau dilihat tuh beberapa perusahaan besar itu termasuk yang membukukan pertumbuhan laba bersih itu double digit ya. Lumayan. Nah, jadi sesuai ekspektasi. Kontributor utamanya bukan karena bisnis sudah pulih luar biasa, tapi tahun lalu kan low base kan. Gitu. Jadi orang memang sudah expect tahun ini secara persentage pertumbuhan di semester 1 akan terlihat tinggi. Makanya market juga kayaknya sedrop-dropnya saat ini juga nggak jauh dari 6.000. Nah, yang kedepannya yang investor tunggu lebih jauh adalah apakah benar bisa nanti di kuartal 3 dan 4 itu pertumbuhan profit ini itu mulai kelihatan gitu normalisasinya. Kalau yang kuartal 2 ini kan masih karena efek low base tahun lalu. Nah, di kuartal 3 dan 4-nya apakah benar bisa mencerminkan pertumbuhan profit yang akibat pemulihan ekonomi yang bertahap tadi. Memang karena PPKM ini kan akan sedikit terganggu ya di kuartal 3 ini pertumbuhan ekonomi itu di luar skenario sebenarnya. Kan market juga waktu dia memulai tahun ini nggak ada ekspektasi PPKM yang masif lagi. Pasar mungkin belum benar-benar investor di pasar belum benar-benar terlalu optimis gitu ya. Karena dia mau lihat nih yang kuartal 3 bisa nggak sesuai ekspektasi lagi. Mungkin setelah itu baru investor domestiknya agak lebih confident. Kalau investor asing saya rasa juga belum terlalu akan banyak masuk ya kalau menurut saya sampai akhir tahun ini ya. Mereka masih merasa kalau pemulihan ekonomi ya paling cepat pulih di negara maju seperti di Amerika, negara-negara yang mungkin dari tingkat pengendalian COVID-nya juga udah jauh lebih baik gitu ya. Nah itu mereka akan masih lebih prioritas ke sana gitu. Kalau itu udah mungkin marketnya evaluasi udah terlalu tinggi, mungkin dia baru akan melihat second-nya. Pilihan lainnya apa nih, masih belum naik banyak, pemulihan ekonominya juga masih belum berada di optimal gitu ya. Nah itu mungkin baru mereka akan lihat emerging market setelah masuk Indonesia. Jadi saya pikir sampai akhir tahun akan tetap kita bergantung pada investor domestik. Nextnya kan kalau yang kita dengar tuh rencananya Goto ya dari yang teknologi yang akan IPO besar dan di Indonesia gitu ya. Kalau Grab kan soalnya di luar negeri. Saya rasa tuh dengan IPO besar, terus kemudian faktor perusahaannya sendiri adalah perusahaan teknologi di mana fasenya ini masih dalam proses pertumbuhan cepat gitu. Saya rasa masih tetap akan menarik untuk investor. Kalau dari sisi size yang besar ini, otomatis dia kan akan masuk ke indeksnya, bobotnya besar juga, lebih besar dari yang Bukalapak. Jadi mau nggak mau, kalau investor institusi, dia akan mulai memasukkan apakah sama bobotnya sama indeks atau mungkin nggak sama, tapi dia udah merasa dia harus punya gitu. Kalau nggak, takutnya kinerjanya tracking error dengan indeksnya tuh jauh gitu. Kemudian kalau lihat dari antusiasme investor yang individu juga mereka memang modelnya termasuk yang antusias gitu ya untuk ide-ide investasi yang baru gitu. Kalau kita lihat kemarin yang Bukalapak ini, memang itu kan udah sering sekali didiskusikan, kemungkinan valuasinya juga agak nggak murah gitu ya, agak tinggi, tapi tetap sih porsi investor individunya tinggi sehingga porsi yang institusinya dikurangi setahu saya. Ya bisa dipilih sebenarnya tergantung ini juga ya. Kadang investor tuh kan udah punya strategi atau preferensi masing-masing ya. Contohnya sih kalau yang terkenal kan ada yang pokoknya saya mau yang valuasi rendah aja, value strategi gitu ya. Nah itu sebenarnya banyak yang bisa dicari kan.
perusahaan-perusahaan big caps yang sahamnya selama ini masih dalam tren turun, cuman sebenarnya fundamentalnya juga bagus gitu ya. Itu banyak pilihannya, mulai dari otomotif, beberapa consumers, telecoms juga gitu, beberapa bank. Tapi kalau misalnya dia strateginya, saya sukanya yang benar-benar saham yang tumbuhnya lebih tinggi nih, entah dari revenue, gross profit, atau matrix lain gitu ya. Ya saham-saham teknologi ini bisa jadi pilihan gitu. Tapi tetap ya selektif ya, yang kira-kira mungkin bisnis modelnya sustain gitu ke depan. Evaluasinya dengan valuasi yang kelihatannya tinggi ini, kalau growth-nya juga dianggap masih tinggi, masih justify. Kita sih sebenarnya kalau di pasar modal kan kelebihannya itu kan, kita tidak diwajibkan hanya bisa memilih salah satu gitu. Kita bisa beli sedikit di sini, sedikit di sana gitu, diversifikasi gitu. Itu kelebihannya pasar modal dari investasi di sektor real kan.